kita tahu bahwa ini adalah tahun terakhir 2024 ini, tahun terakhir upaya kita untuk menghilangkan status non-ASN bagi guru-guru di satuan-satuan pendidikan. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Halo, selamat sore semuanya. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya bisa menyapa semuanya, Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Dan saya juga ucapkan selamat bagi saudara-saudara, sahabat guru di seluruh Indonesia yang sudah dinyatakan lulus. Selamat ya. Nah, setelah dinyatakan lulus, selanjutnya adalah tinggal bagaimana berkontribusi lebih maksimal untuk pendidikan di Indonesia. Nah, bagi yang belum beruntung atau belum mendapatkan berita gembira, karena ada berita gembira lagi di tahun ini yang hari ini sudah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo terkait dengan formasi yang sudah diusulkan oleh Kemendikbudristek untuk sahabat-sahabat guru di seluruh Indonesia. Lagi Assalamualaikum, ini dari lembar putih. Assalamualaikum Bu. Kalau yang lulus P3K Desember 2023 untuk penempatan bagaimana? Apakah kemungkinan besar di induk? Belum tentu. Kalau di induknya itu udah berlebih, tentu tidak akan ditempatkan di sekolah induk. Saya contohkan ya, di induk guru kelas. Nah, guru kelasnya sudah ada tuh PNS dan P3K tahun lalu. Nah, itu lulus ya tentu ditempatkan di satuan-satuan pendidikan yang membutuhkan, tapi tidak akan lewat dari daerah kewenangan. Daerah kewenangan itu kalau di kabupaten ya satu kabupaten, kalau di provinsi ya satu provinsi, tapi belum tentu ditempatkan di sekolah itu. Ini ada lagi nih pertanyaan. Saya senang sekali nih Bapak Ibu banyak pertanyaan supaya yang sering komentar di IG saya sekaligus saja ditanyakan supaya nggak penasaran ya dengan permasalahan-permasalahan yang Bapak Ibu alami saat ini, yang Bapak Ibu pikirkan. Ini ada dari SD Miri Setra. Pertanyaannya, Assalamualaikum Prof, izin bertanya. Untuk penempatan P3K guru 2023, penempatannya apakah sekolah induk atau dilimpahkan full ke daerah kewenangan? Ya, jadi untuk yang ini tadi hampir sama dengan penanya sebelumnya. Jadi untuk penempatan dilakukan oleh daerah melalui Dinas Pendidikan dan BKD-nya ya, dan dengan berkoordinasi dengan Kemendikbud. Jadi meskipun penempatannya ya oleh BKD maupun Dinas Pendidikan, tapi rekomendasinya adalah dari Kemendikbud, karena kita yang melihat data di Dapodik, sekolah-sekolah mana yang masih butuh, sekolah-sekolah mana yang sudah ada gurunya gitu ya. Jadi tetap yang menempatkan adalah Dinas Pendidikan dan BKD, tetapi berkoordinasi dengan Kemendikbud. Nah, guru-guru tentu akan ditempatkan di sekolah-sekolah yang masih ada kebutuhan, dan kebutuhan itu berdasarkan perhitungan. Nah, perhitungan itu kami yang melakukan perhitungannya ya, jadi rekomendasinya ada. Gimana Bapak Ibu, puas tidak dengan berbagai jawaban ini? Kalau masih ada yang ganjil, sekarang saatnya bertanya. Kita masih punya waktu 30 menit dari sekarang ya. Terus ajak teman yang lain bergabung. Jika masih ada unek-unek, masih ada ganjelan, jangan khawatir, kita langsung bisa bertanya. Saya akan menjawab melalui pertanyaan-pertanyaan yang muncul di layar saya. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Tim Hesti. Pertanyaannya adalah, Bu Nunu, apakah untuk tahun ini tetap ada tingkatan P1, 2, 3? Ya, jadi tahun 2024 itu tentu akan menunggu mekanisme. Jadi seperti 2023 ini kan ada Permenpan yang baru ya, yang dipakai sebagai rujukan untuk seleksi ASN P3K. Ada sedikit perubahan dari Permenpan tahun 2022.
Begitu juga dengan 2021. Nah, 2024 ini juga kita akan mengimplementasikan juga terkait dengan prioritisasi bagi guru peserta tadi. Kami sepanjang riwayat kita melakukan seleksi P3K sejak 2021, kita selalu melakukan penyempurnaan berdasarkan praktek baik yang sudah kita lakukan di tahun ini. Kita lakukan penyempurnaan agar menguntungkan untuk Bapak Ibu guru semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada jadi kalau tadi sudah saya sampaikan bahwa ada yang statusnya P, silahkan nanti untuk siap-siap untuk seleksi. Kita akan coba lakukan seleksi ini lebih awal lagi supaya seleksinya itu bisa Bapak Ibu tidak menunggu sampai di ujung tahun, karena memang kita tahu bahwa ini adalah tahun terakhir 2024 ini, tahun terakhir upaya kita untuk menghilangkan status non-ASN bagi guru-guru di satuan-satuan pendidikan. Dan tahun ini, sebagaimana yang ada di dalam Undang-Undang ASN, seleksi ASN P3K bisa dilakukan sampai 3 kali, gitu ya. Maka akan lebih cepat seleksi itu dilakukan. Jika 419.000 itu belum terpenuhi, kita akan lakukan seleksi berikutnya, karena di tahun 2023 bisa sampai 3 kali seleksi ASN P3K. Dan tahun ini juga kita akan mengupayakan untuk meminimalisir berbagai pengaruh dengan adanya ruang talenta guru, yang mana yang ada di ruang talenta itu hanya Bapak Ibu guru yang sudah lulus seleksi ASN P3K maupun mahasiswa lulusan PPK Prajabatan yang sudah lulus seleksi ASN P3K yang dapat mengisi guru-guru di satuan-satuan pendidikan. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.